bersujud dan mencium tangan kedua orang tua almarhum Brigadir Yosua. Hari ini sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar. Sidang hari ini mengagendakan pembacaan putusan sela untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Putusan sela akan menentukan apakah hakim akan memeriksa pokok perkara dan melanjutkan sidang atau menerima eksepsi yang disampaikan terdakwa sebelumnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Persiapan kita dari keluarga yang pertama mental dan kesehatan. Ya memang si Baradae sudah minta maaf ya dan mengakui segala kesalahannya. Memang di agama kita atau di agama lain pun itu selalu diajarkan saling maafkan. Tapi ini kan proses hukum sedang berjalan. Mari kita ikuti terus proses hukum yang sudah berjalan. Oke, sebetulnya ada banyak sekali hal-hal atau poin-poin yang menarik kemarin ketika sidang Barada Richard Eliezer, tapi kita mau fokus dulu ke soal jumlah penembak ya di segmen ini. Nanti mungkin segmen berikutnya soal yang permohonan maaf dari Richard Eliezer kepada orang tua Yosua. Kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung dan juga kami hadirkan. Ada Bang Roni Talapesi selaku kuasa hukum Baradae dan juga Pak Jamin Ginting selaku pakar hukum pidana. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi Mbak Gina dan Mas Bayu. Iya, selamat pagi, salam sehat semuanya. Pak Jamin, saya mau ke Bang Roni dulu ya. Bang Roni, saya ingin tanyakan pertama kali begini. Kemarin yang menarik itu kan di persidangan banyak sekali. Kita ingin fokus dulu ke soal pernyataan dari kuasa hukum Brigadir Yosua yang kemarin hadir juga sebagai saksi ya. Ini ada Kamarudin yang mengatakan bahwa Putri Chandrawati juga turut menembak Brigadir Yosua. Kemudian di persidangan ini disampaikan juga oleh Baradae bahwa betul semua kesaksian yang disampaikan oleh Kamarudin itu adalah betul adanya. Nah ini sebetulnya gimana? Betul atau enggak sih? Bang Roni? Sebenarnya ada begini, penembak Mbak ketiga Vita, itu? Sebenarnya begini Mbak Vita, kita coba klarifikasi ya, bahwa kemarin waktu diperiksa keterangan saksi dari Kamarudin Simanjuntak itu bukan merupakan saksi fakta ya. Itu hanya sebagai saksi yang merupakan kuasa hukum. Kami melihat di sini hal-hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu berdasarkan informasi. Kemudian ditanyakan oleh majelis hakim, ketika ditanyakan bagaimana buktinya, nah ini kan berdasarkan informasi yang tidak bisa dibuka oleh publik. Kemudian dikejar lagi oleh hakim, kalau seandainya saksi berkata informasi itu penting, tolong dibuka di depan persidangan. Tapi oleh saudara Kamarudin Simanjuntak itu tidak bisa dibuka, itu menjadi tanda tanya ya. Pertama yang itu. Kemudian jaksa juga ikut menanyakan, kalau ada hal-hal yang belum disampaikan di proses penyidikan, tolong disampaikan di muka persidangan ini. Terkait dengan informasi-informasi. Salah satu informasi yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak kan yang tadi soal penembakan 3 orang. Nah, kalau kami dari penasihat hukum, kami berpatokan pada BAP klien kami bahwa penembakan itu oleh klien kami, Richard Eliezer Baradae, kemudian penembakan kedua oleh Ferdi Sambo. Jadi kami berpikir bahwa kemarin karena bukan merupakan saksi fakta, kemudian hakim bertanya bagaimana, ya kami berpendapat bahwa sebagian itu adalah hal yang memang disampaikan, tetapi kita harus uji juga dengan alat bukti yang lainnya ya. Jadi kami kemarin minta supaya cepat agar langsung masuk ke agenda saksi yang lainnya. Karena saksi yang lain, keluarganya atau yang lainnya ini, yang ketika selesai dari Kamarudin Simanjuntak, ada saksi fakta ya, yaitu adiknya almarhum, kemudian orang tuanya almarhum ya. Tapi kalau saudara Kamarudin itu kemarin kebanyakan dari informasi ini yang tidak bisa ditujukan, dibuktikan di muka persidangan. Jadi kami pikir ya sudah, kami tidak mau berdebat, kami langsung minta supaya masuk ke saksi berikutnya, yaitu saksi fakta dari itu nanti yang juga saya akan tanyakan ke Pak Jamin, Bang Roni. Tapi begini Bang Roni, saya ingin mendalami dulu
pernyataan dari Baradae ketika di persidangan tadi kan Anda menyampaikan bahwa dalam BAP Baradae itu nggak ada 3 orang penembak, yang ada 2, Ferdi Sambo dan 1 lagi adalah pihak dari Barada Richard Eliezer. Nah, apa konteksnya kemudian Barada Richard Eliezer dalam persidangan kemarin menyatakan bahwa ketika ditanya sama majelis hakim ya, bagaimana tanggapannya soal pernyataan dari Kamarudin, Baradae mengatakan semuanya itu benar. Nah, konteks semuanya ini apa sebetulnya? Tidak semuanya benar, tidak menyampaikan semuanya benar. Kami terima keterangan yang disampaikan oleh saudara saksi Komarudin Simanjuntak, tetapi mengenai benar dan tidak benarnya itu nanti kan kita uji di agenda pembuktian, Mbak. Ini kan masih terlalu dini kalau disampaikan bahwa ini kan harus ada persesuaian dengan alat bukti yang lainnya. Saksi dengan saksi, saksi dengan alat bukti lainnya. Jadi merupakan satu peristiwa pidana yang utuh. Jadi tidak bisa disampaikan hanya sebagai asumsi-asumsi. Karena kita harus menyamakan dengan alat bukti yang lainnya. Ini kan kalau bicara pidana, kita bicara tentang alat bukti ya. Jadi kalau kemarin kami lihat bahwa kualitas saksi dari Komarudin Simanjuntak, ya karena berdasarkan informasi yang tidak bisa dibuktikan, kami tidak mau berdebat, tidak mau membuang-buang waktu, hanya kami minta langsung supaya masuk ke agenda saksi berikutnya. Yang menarik di sini kan yang kami melihat bahwa dari saksi yang hadir, yaitu adik dari almarhum Joshua itu kemarin yang dihadirkan seperti Reza. Nah, Reza itu menurut kami merupakan saksi fakta ya. Kami mencoba untuk menggali mengenai hubungan antara Richard Eliezer dengan almarhum Joshua. Apakah ada masalah, apakah ada pertengkaran? Nah, disampaikan oleh saksi Reza yang merupakan adik dari almarhum Joshua menyampaikan tidak ada masalah. Mereka mengetahui semuanya. Nah, juga yang kedua, kami menanyakan bahwa apa yang pistol apa yang dipegang oleh almarhum Joshua. Nah, itu disampaikan oleh Reza, saksi Reza menyampaikan bahwa pistolnya ada pistol HS. Nah, di sini kan kelihatan bukti petunjuknya ya, supaya ini menjadi satu rangkaian yang utuh ya. Nah, terus kemudian keterangan dari ayah almarhumnya Joshua, ada beberapa fakta juga kita dapat. Ini merupakan nanti pembelaan kami di agenda berikutnya.